Jangan gampang memusuhi orang ketika berbeda satu perkara. Insya Allah saya sedih hari ini ada banyak kajian, tapi menjadikan setiap kajian itu setiap ada perbedaan. Menyikapi orang yang berbeda itu kayak menyikapi orang kafir. Ketemu di jalan tidak mau salam. Kontaknya di Delcon. Grupnya keluar. Apa ini, fenomena apa ini? Pahami dulu yang kedua sekarang, supaya kita paham bagaimana perbedaan para ulama itu kadang bisa terjadi dan itu wajar untuk mereka. Yaitu memahami tentang masalah memegang kemaluan. Memegang kemaluan itu membatalkan salat, membatalkan wudhu atau tidak? Tawaduk lagi. Saya tanya kepada kameramen aja. Akhi, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Kalau secara langsung membatalkan. Jadi kalau antum pegang langsung batal. Ya, megang langsung batal. Enggak, kalau megang langsung berarti batal. Ya. Tolong dengarkan hadis Rasulullah. Karena beliau mengatakan kalau memegang langsung batal. Sekarang dengarkan hadis Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kaifa rajulun masadakarahu?" Hal yatawadda, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki yang memegang kemaluannya? Apakah dia wajib berwudu? Rasulullah mengatakan, "La. Innama huwa bid'atun minka." Sesungguhnya itu adalah bagian dari tubuhmu. Jadi tidak perlu kamu wudu lagi. Jadi memegang kemaluan itu sama kayak memegang pipi, memegang leher, memegang tangan. Dari hadis itu bahwasanya Rasulullah mengatakan memegang kemaluan itu tidak batal. Sekarang saya tanya lagi, batal atau tidak, akhi? Enggak. Sekarang beliau mengatakan berubah, enggak batal. Karena antum mengatakan enggak batal, saya tanya lagi. Rasulullah pernah bersabda, ketika beliau bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Man masadakarahu falyatawadda." Siapapun yang memegang kemaluannya maka wajib berwudu. Batal atau enggak? Atau mau istikharah dulu, saya tunggu. Coba. Hadisnya dua. Seakan-akan kontradiktif, mutanakid. Wallahi. Tidak mungkin Nabi itu kontradiktif di dalam sunnah. Bagaimana kita memahami ini, Ustaz? Nah, ini para ulama lalu berbeda-beda pendapatnya. Ketika kemudian ada yang menggunakan madhabul jama', ada yang menggunakan madhabul tarjih, ada yang mengatakan madhabul nasakh. Kita ambil dulu yang madhabul nasakh. Madhabul nasakh itu kemudian mengatakan, ini hadis yang duluan yang mana, yang terakhir yang mana. Maka yang terakhir menghapuskan hadis yang pertama. Itu madhabul nasakh. Para ulama berbeda pendapat kan, itu madhabul nasakh. Ya. Ada kemudian yang kedua madhabul tarjih. Madhabul tarjih itu bagaimana? Di antara dua riwayat ini mana yang lebih kuat? Ada yang mengatakan riwayat yang pertama lebih kuat, ada yang mengatakan riwayat kedua lebih kuat. Itu namanya madhabul jama', madhabul tarjih. Dicari yang paling rojih. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Madhabul jama', digabung, dikompar. Oh, hadis ini begini, hadis ini begini. Saya salah satu yang kemudian ngambil pendapat yang ketiga, madhabul jama'. Madhabul jama' itu salah satunya kayak perkataan Imam Malik ketika beliau ditanya tentang dua hadis ini, beliau mengatakan, dua hadis ini maksudnya adalah kalau kamu memegang kemaluan dengan syahwat, maka kemudian berlaku hukum hadis man masadakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya dia wajib berwudu. Kapan? Kalau memegangnya dengan syahwat. Kalau ada orang yang memegang kemaluan tidak dengan syahwat, ya mungkin gatal dan lain sebagainya, kemudian maka yang dipakai itu adalah hadis yang kedua tadi, bahwasanya memegang kemaluan sebagaimana memegang anggota badan kita yang lainnya. Masya Allah. Jadi ternyata dua hadisnya sama, tapi menimbulkan tiga pendapat yang beda-beda. Ada madhabun nasakh, ada madhabul jama', ada madhabun nasakh, madhabul jama', dan ada madhabul tarjih. Itu kemudian dalilnya sama.
Saya sampaikan kayak gini Ummahat, karena saya sering melihat banyak orang ketika menyampaikan satu permasalahan, mereka lupa menyampaikan pendapat-pendapat yang lain. Akhirnya apa? Umat terbiasa mengambil satu pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain ketika dari ustadznya sudah tidak menyampaikan pendapat yang lain. Ini yang saya khawatirkan tidak timbul kemakrufan ketika menyikapi perbedaan. Kalau memang ada perbedaan, kembalikan itu kepada perbedaan yang ada. Kecuali tidak ada perbedaan. Memperingati tahun baru, jangan ngomong, oh ini ada perbedaan para ulama. Tidak ada. Menyikapi kemudian tanggal 7 setelah kematian, tanggal 40 itu perbedaan para ulama. Kata siapa? Di kitab para ulama itu yang fotokopi ataupun asli, tidak ada perbedaan itu. Jelas, habis kemudian kematian itu tidak ada perayaan apapun. Tapi kalau kemudian ada perbedaan, katakan ada perbedaan. Kunut subuh, jangan buru-buru mengatakan bid'ah. Ada yang berbeda tentang masalah tentang status satu-satu, kemudian kita katakan itu sesat. Masya Allah. Kadang-kadang lisan kita itu lebih berani daripada riwayat yang kita ketahui dan kita pahami. Jangan membiasakan lisan kita itu pemberani daripada hati kita. Karena banyak orang hari ini tuh lisannya itu kayak jagoan, tetapi ilmunya kayak semut. Kalau ditanya tentang dalil dan perbedaannya, tidak ngerti, tapi lisannya itu kayak lisan jagoan. Jangan gitu. Orang yang kemudian mengetahui sunnah itu nampak tercermin dari lesannya, dan di antara lesan itu apa? Menjaga kehormatan orang. Kalau memang kita mengetahui ada perbedaan, saya aja pernah bingung kok ada satu perbedaan antara dua ulama besar, antara kemudian setelah rukuk apakah qobet ataukah irsal, apakah kita sedekap, apakah kita lurus. Sampai saya istikharah, bapak-bapak dan ibu, sampai saya istikharah, padahal itu hadisnya satu, yaitu adalah Rasulullah kalau habis rukuk beliau kembali kepada posisi awal. Nah, posisi awal ini para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan posisi awal itu posisi awal sebelum sholat. Sebagian ulama mengatakan posisi awal ya posisi awal sebelum rukuk sedekap. Saking bingungnya saya istikharah.